Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sideways dan pengendalinya mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SMDR yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat ditutup naik 1% lebih ke harga 336. Jika kita perhatikan saat ini SMDR masih mencoba untuk bertahan di atas support di garis EMA 50 di harga 330. Sebelumnya memang SMDR sempat beberapa kali turun di bawah garis EMA 50. Malah sempat menyentuh 320 pada tanggal 1 September. Tapi secara candle garis EMA 50 sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Ini masih berupa support lumayan kuat dan jika kita lihat saat ini untuk tren jam sebenarnya SMDR masih oke. Tapi untuk resisten bisa kita lihat 350 sampai 360 masih berupa resisten yang sangat kuat. Dari bulan Juni, SMDR mencoba break resisten ini selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Sehingga saat ini cara pergerakan mulai sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk SMDR, bisa coba kita lihat di sini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk SMDR, kenaikan 1% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi, dan asing terpantau dalam 3 hari ini mulai masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan kalau pemberitaan bahwa bos SMDR yaitu direkturnya mulai melakukan akumulasi di sekitar harga 326 sampai 328. Jadi akumulasinya bisa kita lihat di sekitar garis EMA 50. Yang karena ini hanya ada sedikit akumulasi, saya lihat SMDR minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi saya lihat untuk kembali naik menuju sekitar harga 344 sampai 350. Tapi untuk teman-teman saat ini ingin coba entry sama SMDR misalnya lebih oke, coba tunggu di sekitar harga 330 sampai sekitar harga 326 untuk target entry-nya. Dan pertimbangkan jadikan zona 350 sampai 360 untuk target swing karena ini masih berupa resisten lumayan kuat. Atau hold saya terus selama SMDR tidak turun buat 330 untuk tren jangka menengah. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham TINS yang terpantau pada perdagangan hari Jumat naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 1125. Secara pergerakan bisa kita lihat TINS memang sudah mulai membaik, sudah berhasil break garis EMA 50-150. Dan harga 1000 masih berupa support yang sangat kuat untuk saham TINS. Jadi setelah berhasil rebound dari 1000 bisa kita lihat TINS berhasil break garis EMA 50-150 dan saat ini mulai uptrend. Sebelumnya beberapa kali sempat mengetes harga 1140 tapi secara candle harga 1100 ini belum terkonfirmasi break. Dan menariknya candle hari Jumat lumayan solid, saat ini mencoba kembali untuk break 1100. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham TINS, bisa kita lihat di sini asing 2 hari terakhir mulai masuk kembali akumulasi. Jadi broker summary terpantau hanya ada sedikit akumulasi. Sehingga untuk TINS saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan kembali naik mengetes 1150, 1140 sampai 1150. Tapi ini merupakan target swing jangka pendek. Jika terpantau masih gagal naik di atas target harga ini, TINS saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1100 sampai 1080. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar 1080 sampai 1100, saya bisa pertimbangkan to take profit apabila TINS masih kesulitan untuk naik di atas 1150 ini. Nah selanjutnya saya akan coba analisa saham Clio yang hari Jumat juga terpantau mencoba untuk bangkit, bisa kita lihat naik 5% lebih ke 535. Secara pergerakan, Clio mesti menarik apabila memang minggu depan bisa bertahan minimal di 530. Secara candle memang kenaikan 4% lebih ini belum terkonfirmasi break. Jika terpantau minggu depan berhasil break secara pergerakan, ada potensi untuk mulai membentuk high low walaupun secara teknikal ini belum bisa kita konfirmasi uptrend. Tapi minimal apabila mulai membentuk high low, saya lihat Clio berpotensi untuk lanjut naik menuju target di sekitar 580 sampai 600. Tapi lebih oke tetap wait and see dulu. Karena walaupun cara candle oke, tapi jika kita lihat di broker summary, kenaikan 4% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Dan asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Clio, wait and see dulu. Jika terpantau minggu depan berhasil break 530, bisa menarik untuk coba entry untuk swing jangka pendek dengan target di 580 sampai 600. Saya tetap pertimbangkan jadikan garis EMA 50 target swing. Karena apabila mencoba break garis EMA 50 masih gagal, secara pergerakan saya lihat Clio masih ada potensi untuk kembali melemah ke 530 sampai harga 500. Selanjutnya saya coba update juga Avia. Avia bisa kita secara teknikal saat ini masih belum oke. Beberapa kali mencoba naik di atas 430 ini masih gagal.
Sedangkan untuk support kuat saat ini ada sekitar 420. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya Avia masih bergerak downtrend, dan dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways. Dan untuk Avia bisa kita lihat asing terpantau masih keluar, dan di broker summary terpantau ini malah ada distribusi. Jadi untuk Avia hati-hati apabila minggu depan kembali gagal naik di atas 430, saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 420 sampai harga 408 untuk target penurunannya. Dan hari Senin tanggal 1 September kemarin bisa kita lihat Avia malah sempat mendekati harga 400. Jadi Avia apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya harus hati-hati. Secara teknikal masih belum oke selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50-150 dan saat ini sekitar harga 434. Dan selama belum berhasil break secara pergerakan, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah minimal ke 410. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.